Gerakan Roh Kudus akan sangat dahsyat, hari-hari ini akan dicurahkan. Dan orang-orang Asia, khususnya Indonesia, akan dipakai Tuhan secara dahsyat luar biasa. Shalom. Jadi gemeteran. Karena hawanya hawa shopping dibawa kemari. Jadi ini mujizat buat saya ya. Ternyata di Hong Kong kebanyakan penduduknya perempuan. Saya nih dalam rangka transit. Sekali lagi transit di Hong Kong. Karena besok nih saya diundang untuk satu agenda mengisi di kapal cruise. Jadi sekitar 1000-an orang kan doa 24 jam non-stop. Non-stop. Jadi nanti mulai dari hari Minggu besok sampai hari Sabtu depan. Non-stop. Nah ini adalah something yang historical banget, gak pernah terjadi. Dan sebetulnya saya ini udah punya mimpi, pengen banget doa keliling Nusantara gitu. Pakai pelni, pakai apa lagi nyari-nyari tiket, ternyata wah susah juga. Ternyata dapat undangannya kelas dunia. Oh, dan startnya di Hong Kong. Di mana Hong Kong? Sebelah Bekasi. Jadi wow, awesome banget ya dari berbagai negara. Jadi saya saya cancel undangan khotbah besok. Ternyata kudu di Hong Kong. Kudu di sini ibu. Makanya doa ibu menggoncangkan saya deh kayaknya deh. Enggak ada niatan untuk ada agenda karena saya pikir udah quality time. Saya dengan Pastor Tony Mulya juga di sini dengan wife-nya. Kata saya udah yuk jalan-jalan aja saya di sini. Karena mendadak ada undangan sorgawi. Tadi ada di K11 langsung ada telepon. Bisakah gini? Masa ngomong gak bisa? Ya istriku masa ngomong shopping dulu. Enggak dia, aku ikut. Wih, dia ikut di sini. Jadi setiap kali saya pergi ya ke satu kota, ke satu negeri, saya selalu berkata, Tuhan, kenapa engkau kirim aku? Emang di Indonesia kurang kerjaan? Kalian ada di sini, banyak kerjaan. Nyari belut kek, nyari apa kek, banyak kek. Bener gak? Bener gak? Yang ngelapin kaca kek. Kenapa kalian ada di sini? Apa kebetulan? Ada kafling kosong? Enggak kan? Pasti ada maksud Tuhan. Jadi saya nih datang ke sini nggak ada tujuan untuk pelayanan, tetapi kalau saya pikir saya tadi ngomong ke Pak Peter gini, aku ada di Hong Kong. Padahal ada di Hong Kong. Saya ini koordinator dari gerakan My Home Indonesia. Apa tuh? Ada tadi My Home Welcome Home gitu ya. My Home Hong Kong. Itu gerakan yang dilahirkan 12 tahun yang lalu. Jadi saya koordinator nasionalnya. Wakil saya, sekum saya itulah Pak Peter Farakmimela. Wih, seorang hamba Tuhan yang rendah hati, super, ya I love him so much. Juga Ibu Christine, wife-nya itu seperti like my sister, my brother and sister. I love them so much. Mereka so humble dan mereka benar-benar banyak membantu, menolong dan selalu agree ya di dalam pelayanan kita di My Home Indonesia. My Home Indonesia ini apa? My Home Indonesia adalah gerakan doa untuk mengadopsi tetangga. Gerakan untuk mengasihi kota dan mengasihi tetangga. Mengadopsi namanya. Nah ini lahir lagi WPA 2012. 12 tahun yang lalu kapan tanggalnya? Hari ini. Kapan? 12 tahun yang lalu hari 18 Mei. Jangan salah. 18 Mei. Jadi ketika saya nyampe di Hong Kong, saya tadi ketemu dengan 3 pendeta. Ceritanya mau ketemu saya cuman dimsum aja. Namanya you know dimsum? Yeah, you know that, right? Apa dimsum? Jago kan ngomong. Ngobrol. Jadi ceritanya cuma setengah jam, tetapi baru selesai sampai 4 jam lebih. Kenapa? Karena dia yang mengucapkan congratulations
Ini Pastor Gloria namanya, congratulations. Bahwa 12 tahun yang lalu ada WPA di Indonesia dan itu mengubahkan sejarah hidupnya. Karena the largest grup terbesar datang dari luar negeri itu dari China dan Hong Kong, 600 orang ke Indonesia 12 tahun yang lalu. Dan mengubahkan hidup dia di sekitar perbatasan di mana lah. Pokoknya susah lah namanya susah. Pokoknya di perbatasan dengan Cina, dan jadi dia datang tadi ke sini. Dan anaknya itu waktu itu rebellion, anaknya itu nggak mau ke gereja. Padahal orang tuanya pendeta. Mereka kata, no I don't want to go to the church. Boring. Terus udah gitu dia anak yang rebellion. Tapi ketika mereka datang ke Jakarta dengan rombongan 600 orang dan anaknya dibawa, ketika ada di stadion tepat tanggal 17 Mei waktu itu malam melihat ada 2.000 penari dan mereka cuma lepasin balon. Tapi balon bisa ngomong. Kalau manusia nggak mau ngomong, balon bisa ngomong. Batu juga bisa ngomong. Jadi dia melihat balon dan akhirnya dia nangis di stadion Gelora Bung Karno dan akhirnya dia berubah. Dan sekarang udah melayani Tuhan jor-joran. Jadi dia senang sekali. Dia senang sekali bertemu dengan saya. Padahal saya juga mendadak telepon dia. Nah, jadi apa yang terjadi sebetulnya? Gerakan apa? Jadi tadi saya diinterview. 5 minutes. Video. Taunya 3 jam. Nanya ini lagi, never mind. Mau panjang juga gimana? Karena saya ditanya mengenai Indonesia, saya ditanya mengenai gerakan Roh Kudus pada saat ini. Saya katakan gerakan Roh Kudus akan sangat dahsyat hari-hari ini akan dicurahkan. Dan orang-orang Asia, khususnya Indonesia akan dipakai Tuhan secara dahsyat luar biasa. Makanya on fire begini nih. Ada api, amin. Katakan sebelah kiri, sebelah dekat kamu panas banget, ada api. Bawa korek api, ada api Roh Kudus membakar Anda semua, amin. Nah saya katakan kenapa saya juga lagi ditunggu di cruise. Nanti saya ditunggu di berbagai negara-negara. Ya saya baru pulang dari India, saya baru pulang dari Israel, saya baru pulang dari mana. Saya pergi ke jalur Gaza sekaligus ya. Dan besok aja diputar Pak Bobi. Besok kita putar film saya ada di Gaza ya. Jalur Gaza. Bawa senapan? Enggak. Saya doa di situ dan saya kata revival is coming. Justru saya sangat setuju dengan bangkit dan teranglah. Jadi tahun ini kita ada tahun kebangkitan. Di tengah kekelaman. Di tengah kegelapan. Amin. Tahu nggak Roh Kudus bekerjanya? Nggak peduli mau gelap, mau apa. Terang itu kan bersinar di dalam diri kita. Amin. Nah, jadi kita melihat bahwa ini akan ada terjadi gerakan Roh Kudus hebat-hebatan di mana? Bukan hanya di gedung gereja, no, di marketplace. Dan makanya Anda di sini mau ngapain? Kalau nggak pulang sana. Anda mau ngapain? Anda dituntun Roh Kudus di sini. Untuk menjadi garam, menjadi terang. Amin. Saya ngomong begitu. Islander itu orang-orang yang dari pulau-pulau. Dan khususnya Hong Kong ini ada 40 pulau. Ternyata sencrit gini ada 40 pulau. Anda tinggal di pulau-pulau encrit gini nih. Iya. Indonesia, 17.000 pulau men. Di sini cuma 40. Kita nih 17.000 ya Indonesia. Keren. Kamu orang Maluku atau apa? NTT mana? Kupang. Aku lagi bangun Bukit Doa di Rote. Nanti kita lagi bikin salib raksasa di situ kalau malam bersinar terang. Dan kita nyatakan NTT bebas dari kuasa gelap. Ini tahun bangkit dan bersinar di tengah kekelaman. Yang ketiga, ada saya ngomong begini. Dan gerakan Roh Kudus ke depan yang paling dahsyat itu akan dari timur ke barat back to Jerusalem. Dan Indonesia pemegang kunci revival bagi dunia. Amin. Kenapa pemegang kunci? Kuncen. Kuncen itu bukan kuncen kuburan.
kuncen itu bisa lock atau meng-unlock. Karena Roh Kudus itu adalah gerakan yang diberikan otoritas. Orang yang biasa-biasa. Tapi firman Tuhan katakan, you will receive power. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan jadi saksiku. Dari Hong Kong ke China, ke India, ke Amerika, ke Eropa, ke Sragen, ke Jember, kemana lagi? Ke Kupang, kemana lagi? Ini yang semakin yang heboh di sini, suruh pindah ke belakang, ntar ya. Are you on fire? Are you on fire? Bangkit berdiri, bangkit berdiri. I'm on fire. Inilah kalau kebaktian kaum wanita kayak begini. Duduk, ikat. Fasten your seat belt. Saya melihat gini ya. Ketika ditanya, what do you think about Hong Kong? Gue baru nyampe udah ditanya begitu. What do you think about Hong Kong and China? What do you think? Enggak tahu. What do you think about Hong Kong? Saya melihat. Saya ngamatin. Saya pergi ke Hong Kong mungkin lebih dari 40 kali. Dulu saya bisnis ke garment ya, saya banyak kantornya di sini. Saya dulu kalau ekspor garment, saya ini ngerti garment. Anda pakai baju kayak gimana saya tahu harga. Murah, mahal, murah. Oh, ini thrift. Oh, ini second ini. Barang second ini ya. Nah, sorry ya. Ini joking ya. Tapi semuanya new. Kelihatannya baru, kelihatannya. Nah, ketika saya dulu ekspor dari Indonesia, semua negara-negara dari Asia selalu pakai feeder vessel. Apa feeder vessel tuh? Kapal kecil. Dan semua mother vessel itu ada di Hong Kong. This is about mother. All mother itu ada di Hong Kong. Mother office. Jadi dulu Hong Kong and Kowloon waktu itu baru dibuka. New territory or whatever lah itu. Dulu ini Hong Kong inilah mother daripada semua hub ke Asia. Termasuk garment. Kantor garment. Saya nggak bicara yang lain. Termasuk juga oil company dulu. Nah kalau garment itu, kalau sekarang ada Zara, ada apalagi banyak. Itu dulu belum ada ya. Tapi Marks and Spencer, apa semua udah ada. Dulu semua kantornya, central office-nya di Hong Kong. Nggak langsung ke sono. Ya, nggak langsung ke Western. Nah, jadi Hong Kong itu merupakan satu hub. Hub itu apa? Hub itu everybody come. Nah, sejak Hong Kong ini split dari British, ngerti nggak ini? Kirain kagak ngerti, tinggal di sini kagak ngerti. Kapan? Search di Google dulu, kapan? Ayo, split. 2000, ngomong yang benar, nyebut, berapa? 1997, kalian belum lahir ya. Everybody scared, chaos terjadi, riots di mana-mana. Dan banyak orang Hong Kong gone, pergi keluar, nyelamatin diri. Di situ mereka merasa bahwa Hong Kong itu finish, akan dibawa under komunis dan sebagainya. Tapi ketika saya melihat sekarang, so much freedom. Bahkan tadi barusan saya nyebrang dari hotel di Kowloon. Ada orang-orang Yahudi yang berjanggut panjang itu sampai ke sini. Orang-orang Yahudi yang pakai ini berkeliaran. Di Indonesia mana bisa? Saya pergi ke sini tanpa visa. Benar nggak? Ke Guangzhou pakai visa. Ke China, mainland China pakai visa. Dan much more easier even. Last week I went to Penang, Malaysia. Very detail ngisinya. Tapi ke sini nggak ditanya. So much freedom, tetapi orang-orang sini
merasa seperti terkungkung. Saya ngomong kepada pendeta-pendeta tadi, sampai dia melohok-melohok gitu, sampai di video saya, dimanapun Tuhan tempatkan mengusahakan kesejahteraan kota, termasuk di Yeremia 29 ayat 7. Udah, gak usah pakai konsep khotbahnya, toh. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu, aku, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi waktu itu bangsa Israel ayat ini lagi di mana? Di Babylon, dalam keadaan tertekan. Tapi di dalam ayat yang kelima dikatakan dirikanlah rumah, buatlah kebun. Bahkan saya melihat siapa? John yang baru jemput saya. Kamu udah berapa lama sih? Sejak lahir. Oh my God. Sejak lahir berarti saya belum lahir. Wah, gitu kan. Buka Yeremia 29. Yuk kita baca. Buka gadget kudusnya semua. Gak ada yang bawa ini ya. Kuno banget nih pendeta. Yang ini lebih asli. Yang ini Bible-nya macam-macam. Bible LGBT juga ada. Kalau baca Bible pakai ini bisa konsentrasi nggak? Oh, jujur sih. Lagi baca. Diberkatilah engkau. Anda mendapat hadiah gini-gini. Nah, pasti pindah. Yeremia 29 ayat yang keempat. Yuk baca satu ayat. 1, 2, 3. Beginilah. Kepada semua orang. Titik. Kepada semua orang. Anda dibuang? Enggak. Siapa yang berani buang sih? Anda ditempatkan di sini jauh dari negeri. Ini di Babel loh. Orang buangan itu sama dengan budak. You have no right. Anda sudah dibeli. Tahu kalau budak itu namanya, kalau nama saya Daniel Panji, kalau saya dibeli oleh Bapak atau Tuan John. Jadi saya ini udah gak boleh disebut Bapak Daniel Panji lagi. I have no right to use my name. Jadi saya disebutnya bukan Daniel Panji, budaknya Pak John. Oh my God. Yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat berikutnya. Dirikanlah. Titik. Buatlah. Apa dulu? Dirikanlah rumah. Titik. Kalian stay-nya di homeless, di pinggir jalan atau di mana? Rumah siapa? Aku yakin orang-orang buangan itu juga, they have no right to buy the house at the time. No certificate will be given kepada orang slaves. Tapi kalau Anda punya uang di sini masih bisa. Jadi firman Tuhan, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Maksudnya kita bisa ngomong welcome home, tapi you are not feeling at home. Ngerti nggak, Mas? You boleh tinggal di sini 10-15 tahun atau whatever. Do you love your city? Gak mau balik lagi, jadi gak mau balik lagi. Oh, dalam nama Yesus. Awas, banyak pertanyaan jebakan ya sekarang. While you stay here, ketika Anda tinggal di sini, are you looking for money? Are you looking for your future? Or you love because you love this? Jangan munak. You just looking for the opportunity, looking for chance, cari kesempatan, cari uang, cari untuk memperpanjang hidup. Bukan yang di sini, di sono maksudnya. Ya kalau aku nggak di sini, aku mati. Saya sampai tadi ngomong sama pendeta-pendeta. You are Hongki di sini. Do you love your city? Dia punya jemaat loh. Do you love your city? Mereka jawabnya lama. I don't know. So many people now curse. Kutuki pemerintah gini. No, I'm asking you. Do you love your city? I try to love. Okay, if you love your city, the second question is, pertanyaan kedua, do you fall in love
with yours. Nah ini susah. Udah jangan jawab, aku tahu. Ini yang Tuhan gak suka. Semua cari hidup untuk sementara. Saya sampai ngomong begini. Nah teman-teman saya. You know what is the most difficult things I must do wherever I go. Bahasa Perancisnya, aing rek ka mana we nya indit nu paling hese teh kumaha jatuh cinta. Ngerti enggak? Aya orang Sunda di dia. Nu paling hese. Yang paling sulit adalah ketika saya datang, I enter the city, I enter the nation, how to fall in love. Saya pergi ke India. Oh my God. Di sini makanan enak, udah no complain lah. Bener nggak? Semuanya serba halal, babi-babian. Saya ketika pergi ke Hyderabad, saya makan itu satu tangan begini, satu tangan begini. Karena lalat. Dan kamarnya ada kacua, ada ini, ada kotoran tikus, itu kayak variasi. Gue udah mahal-mahal bayar, gini. Terus ketika saya duduk di kota itu, banyak orang-orang Sikh. Karena ada temple Sikh terbesar itu ada di Hyderabad. Ketika saya duduk di pinggir kuil, kan biasa kalau berdoa, darah Yesus, dah aku ikat gini. Tuhan Yesus itu gak pernah ngikat orang. Benar gak? Ngikat setan. Kalau kita seringkali nengking orang, majikanku kayak Dracula dalam nama Yesus cepat mati. Bertobat sekarang juga bertobat orang yang begitu dah. Ya. Nah, di sini nggak ada kelihatan kayak angel semua. No one is dark angel. Tapi ketika aku duduk di situ, Tuhan bicara, Tuhan, aku pengen pulang. Cepetan pulang. Lalat ini mengganggu. Udah gitu, ketika di konferensi segini orang, kayak 2.000 baunya. Smell bawang. Karena tukang makan bawang, toh. Bener gak? Saya sampai dengerin seminar, sampai tutup tisu begini. Enggak comfortable. Sampai satu saat Tuhan ngomong, do you love this city? I try, but never come back again. Yesus pergi kemana? Pergi ke Samaria. Boleh nggak orang Yahudi pergi ke Samaria? Tapi Yesus berkata, ia harus melintasi sana. Duduk lagi sama perempuan yang, astagfirullahaladzim, ini perempuan, suaminya 5. Masya Allah. Itu kan gimana gitu ya. Dan itu dianggap perempuan itu perempuan penjinah. Tapi dia duduk bersama-sama dengan perempuan. Boleh aku berikan aku minum? Oh my God, minta ke perempuan begitu, najis man. Tapi Yesus minta air. Sampai perempuan ini ngomong, masa kan seorang Yahudi, seorang rabi minta air. Sampai ada perubahan di situ. Perempuan itu berubah dan menginjil ke Samaria. Karena Yesus gak mungkin menginjil ke Samaria. Murid-murid Yesus belum jadi martir karena Roh Kudus gak dicurahkan waktu belum dicurahkan. Sebel banget orang Samaria. Najis deh. Najis. Gitu kan? Love. Bukan love cinta ya. Love cinta bahaya. Yesus duduk sama perempuan pelacur. Perempuan itu berubah. Tapi kalau kita nih zaman sekarang duduk sama pelacur, kita yang berubah. Jadi kasih itu mengalahkan segala sesuatunya. Kasih itu paling tinggi dari rasa benci, rasa bau, rasa apapun yang kita tidak disukai. Sampai maksud Yesus adalah supaya perempuan ini berubah dan Samaria bisa mendengar Injil keselamatan itu. Hanya melalui Yesus Kristus. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain kecuali oleh namanya. Kita beroleh selamat. Nah terus. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Jadi maksudnya feel at home. Wherever you are. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Nah ini buatlah kebun. Kebun itu enggak kayak Victoria Park gitu. Enggak kayak hutan gitu, jungle. Tapi you care. You care. Dengan apa yang let it grow. Bertumbuh.
Jadi kalau di majikanmu ada pohon seledri, jangan disiramin pakai minyak tanah atau disiramin pakai air panas, udah cepat mati deh lu. Gitu. Bukan gitu. Let it grow. Karena Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Look, Tuhan berkata begini, look, lihatlah betapa baiknya aku. Aku akan membuat pertumbuhan di sekelilingmu. Pelihara itu seperti kebunmu. Kebun itu milik Tuhan. Lalu di sini, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri carilah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu. Kalau ada yang pengen kawin sama kamu, kawin aja gak apa-apa. Punya anak di sini. Langsung jadi orang Hongkong. Jangan apa-apa. Dalam nama Yesus sebel banget. Maksudnya apa? Agar bertambah orang benar. Benar? Jangan Anda kawin sama orang dan kelelep Anda ke sana. Hilang. Maksudnya orang benar itu semakin bertambah. Nggak berkurang-kurang. Bukan maksudnya beranak-anak sampai gini. Kita ngurus satu anak aja udah mahal harganya, benar nggak? Tetapi maksudnya kamu harus berpikir mengenai keturunanmu. Lalu di sini carikanlah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan janganlah berkurang. 1, 2, 3. Ngerti nggak ya? Wherever you are, how much that, how long, how much effort berdoa untuk kesejahteraan Hong Kong. Saya ketika tadi ditanya, what is the destiny for Hong Kong, Pastor? Kenapa Hong Kong dipisahkan Tuhan dari mainland? Island. Totally different. Saya pernah pergi ke mana? Ke Shanghai, ke Beijing, ke Xi'an, kemana lagi. Saya pergi ke berbagai kota di China. More freedom. Kalian, kalau saya ke Xi'an waktu itu mau doa aja. Oh my God. Ini di ruangan ini harus pindah ke sana, pindah ke sini. Gak boleh ribut-ribut berisik kayak begini. Di Xi'an. Apakah Taiwan nanti akan seperti ini? No. Let's see. Let's see. The great shaking is coming. Sekarang pertanyaannya Anda berdoa untuk Hong Kong kemana? Why God put you here? Apakah Hong Kong mau Tuhan jadikan Antioquia? Hub untuk mengirim misionaris? Atau Hong Kong akan jadi antikris yang melawan orang Israel, yang akan berkoalisi dengan Rusia. Nah, sekarang ke akhir zaman. Sekarang eranya kalau kita lihat, why we should pray for the peace of Jerusalem. Jauh-jauh. Sampai saya ini udah punya rumah doa di sana. Di Yerusalem. My Home Indonesia. Kita punya namanya My Home Jerusalem. Punya 3 kamar. Berdoa untuk bertahan dalam waktu-waktu ini supaya kita mendorong, mempospon setan untuk membuat perang dunia ketiga yang prematur. Sejak 7 Oktober yang lalu, itu WPA diselenggarakan. Nah ini tahun 1984, saya cerita mulai dari sini. Ini 1984 nih di Korea. 300.000 orang berdoa, man. Di mana Amerika aja nggak bisa, negara-negara Kristen aja nggak bisa, tapi di Korea waktu itu 300.000 orang berdoa dan hujan pun nggak ada yang mau. Orang Indonesia ngerti itu kalau gerimis aja takut sakit, flu, dikerokin pulang. Ini orang berdoa di sini dan itu saya muda banget, sekarang masih muda, tapi dulu muda banget. Dan itu istri saya yang asli ada di sini. Ini, tolong bangkit berdiri nih. Meskipun kecil kan imannya gede. Tuh, persis nggak? Cungkuoren asli toh. Nah,
Ini 1984 di Seoul. Saya berdoa, kenapa di Seoul bisa, di Korea bisa ada revival seperti ini. Tetapi ini cikal bakal daripada WPA, World Prayer Assembly 2012. Tapi ini 1984. Di paling bawah ditulisnya IPA, International Prayer Assembly for World Evangelization. Doa kita ngumpul untuk apa? Supaya kamu diberkati. Supaya kamu dapat mujizat. No. Mereka supaya Injil diberitakan. Di sini yang Indonesia kurang. Menjadi pengirim misioner. Kenapa saya bersemangat hari ini ada di antara Anda? Daripada shopping center, ada Grand Indonesia juga bagus. Plaza Indonesia bagus. Karena saya menganggap kalian misionaris-misionaris. Yang dikirim Tuhan. Anda datang ke sini bukan untuk get the problem. But to solve the problem of the city. Amin. Ini bukan menghibur Anda, ini bukan ibadah penghiburan. Siapa misionaris Indonesia kalau bukan kamu? Ini WPA 2012. The largest prayer movement in the world ever. Kok jadi di Indonesia? Waktu itu saya dengan Pak Tony Mulya nanti besok pagi khotbah di sini. Terus saya yang kedua. Terus saja ibadah, setiap ibadah. Amin. Jangan biarin Pak Bobby, kita duduk-duduk di sini juga gak jadi masalah, bener gak? Revival, terus. Nah, stop. Nanti saya gak khotbah lagi. Saya waktu itu ke Korea mengundang Pastor Yonggi Cho, almarhum, sekarang udah gak ada. Kami mengundang untuk datang di WPA ini di Indonesia. Kita nunggu berjam-jam di Bukit Doa. Terus ketika dia datang, dia orangnya kan diem kaku. Dia ngomong, kaki Dian yang ada di Korea udah gak ada di Korea, sudah di Indonesia. Api kebangunan rohani terbesar itu akan datang dari Indonesia. Ini gerakan api Roh Kudus yang luar biasa waktu itu. Next, terus 2022 di SICC kembali, berarti baru 2 tahun yang lalu kita menyelenggarakan WPA 10 tahun dan ini temanya we will go. 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 Go kemana? Here you are. Anda ada di Hong Kong. Yang disebut hubnya dunia. Hubnya Asia. And this is the day of Asia. Ini hari Asia. Orang Asia akan bergerak. Asia akan membawa api revival ke seluruh dunia. Amin. Setelah di Hong Kong Anda dream something. Karena ketika Anda dipenuhi Roh Kudus Anda gak stagnan. Mulai dari sini Anda mungkin bisa pergi ke Argentina. Oh my God, di mana itu? Sebelah Kowloon. Di mana itu? Mungkin Anda pergi ke South Africa. Oh my God, South Africa di luar bumi kali ya. No, Roh Kudus akan membawa Anda kemana. Dan you know, Holy Spirit selalu membawa kamu untuk menghasilkan buah. Amin. Nah, we will go. Terus setelah itu 2022 itu, ini di Colorado Springs. Ketika saya bicara di hadapan 800 pemimpin, banyak di situ para pemimpin penggerak dan mereka menyatukan hati. Kapan Indonesia menjadi pengirim misi? Dan waktu itu saya katakan, ada orang Korea yang ngomong lagi, saya ngomong begini. When Indonesia will send the missionary? Saya nanya balik. Kalau Korea mau menggandeng Indonesia jalan bareng, we gonna send 30,000 global missionaries. Kita akan mengirim 30.000 misionaris. Kalau di sini ada 100, fine. Besok cepet lagi, fine. Anda buah sulung untuk Indonesia, Anda akan jadi berkat untuk Indonesia. Anda bukan orang yang ditolak di Indonesia. Anda bukan orang yang dibuang di sini. Tetapi Anda orang yang dikirim oleh Roh Kudus ada di tempat ini. Anda pikir memang Anda karena kebetulan di sini, bukan. Dari sini katakan, Holy Spirit, lead me. Pimpin aku kemana lagi. Karena Anda, saya ngelihat dari roman Anda,
perilaku Anda tuh kalau di Indonesia kan jalan juga udah. Coba di Cimsacu jalan gitu ditubruk. Mau mati lah ya, mau mati. Gitu kan. Anda di sini aja geraknya luar biasa. Tepuk tangannya juga kerasnya minta ampun itu. Pasti gendong yang sakit juga nggak pelan-pelan. Zet langsung. Anda lebih skillful daripada orang-orangnya di dalam itu. Kenapa? You know the culture. You know the acceleration. Anda tahu percepatan. You know how to act. You know how to handle the problem. You know how to live out of your nation. Tepuk tangan tuh ngerti nggak apa yang saya ngomong tadi? Ngerti tuh. Jadi aku nih, aduh Pak Bobi, one day I will come again. Come kemana? Kita akan melatih Anda bagaimana untuk jadi misionaris. Amin. Dan beberapa training dari bangsa-bangsa, termasuk Korea, kita kumpul. Bagaimana mereka akan mengequip orang Indonesia untuk jadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan mereka katakan, kami ada di 168 negara. 168 negara. Tinggal sayap Anda yang kecil itu lebarin. Amin. Lebarin. Nah, terus billion soul harvest. Mendadak ada perkataan miliar jiwa akan kita jangkau. Oh my God, lihat Rick Warren. Dia sebelum Paniko waktu itu bicara, saya udah ketemu Rick Warren. Dan Rick Warren waktu itu sakit. Dan dia tinggalkan gerejanya. Untuk dia gak jadi gembala lagi. Dan dia katakan satu kata dari Tuhan. Kolaborasi. Jadi bikin gerakan namanya finishing the task. Menyelesaikan tugas 2033. Apa itu? Injil akan diberikan seluruh dunia. Menjadi kesaksian buat semua bangsa. Maka tibalah kesudahan. Jadi the last work. The last lap. Lingkaran. Pertandingan. The last day. Kita punya 9 tahun ke depan. Pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan kalau berbicara mengenai bangsa, Anda udah ngerti. Dari Indonesia dikirim ke bangsa lain. Setiap Anda itu penting. Katakan Anda penting. Katakan bukan basa-basi. Apalagi Pak Bobi dan Ibu super penting. Kenapa ini akan jadi classroom seperti Yerusalem untuk dikirim. Bawa ke rumah-rumah, mau ke tetangga, mau ke blok, mau ke island lain. Anda dapat pengalaman yang luar biasa. Dan the experience with the Holy Spirit. You catch it now. Anda dapatnya sekarang nih, amin. Nah terus, next. Nah lagi WPA di Australia. Ini Pak Niko juga salah satu pembicaranya. Ada 3.700 orang. Collaboration now. Ini tanggal berapa? 3 sampai 6 Oktober. Tanggal 7-nya. Hamas nyerang Israel. Rick Warren datang ke Perth. Dia ngomong begini. Jangan doa seperti biasa-biasa lagi. Saya pikir doa biasa kayak gimana ya? Jangan lagi engkau lakukan sesuatu yang biasa-biasa. Doa seperti yang gak biasa-biasa engkau lakukan. Doa dengan otoritas. Untuk menekan pekerjaan setan. Untuk membuat prematur perang dunia ketiga. Tanggal 5 ngomong tanggal 7 belum. Tanggal 6 Oktober saya ditanya oleh panitia di Perth, Australia. Pastor Daniel, how about our plan? Rencana kita untuk bikin WPA di Yerusalem. 2024 ini. Mei ini. Oh my God. Saya ngomong apa?
Ah, forget it, we gonna cancel. Why, Daniel? Dia ngomong, kenapa? The great shaking is coming. Tanggal 6 saya ngomong begitu, tanggal 7-nya dan sekarang peperangan terjadi hebat sekali. Sampai setiap orang Israel di sana ini udah gak boleh nyenyak tidur. Karena sekarang setiap rumah itu di belakang rumahnya itu ada namanya safe room. Safe room itu Anda harus bergerak cepat ke sana. Di sana roket juga gak bakalan nembus. Tapi kayak segede WC aja kecil gitu ya. Nah, setiap kalau Anda dengar sirine gitu kan. Nah, Anda harus segera pergi ke sana. Kata saya, berapa lama jaraknya? 4 second. 4 detik. Kalau Anda lagi jongkok they don't care. Dan mereka katakan they don't care. You don't sleep well. Bukankah Tuhan memberkati kita selagi anak dikasihnya lagi tidur. Di sana gak boleh tidur nyenyak. Haram. Nah, terus terakhir. Get 30. Titik 30. Apa ini? 30,000, 20, 30. Ini project My Home Indonesia. Saya dengan Pak Peter. Mencetak 30,000 misionaris. Kalau hari ini dan besok dapat 300. Thank you Pak Bobi. You are the pionir. Kenapa? Kita mau training gereja untuk mengirim. Kedua, training STT dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah training pekerja-pekerja yang skill. Yang ketiga, training diaspora. Di mana? Ada yang udah citizen di Hong Kong ini? Warga negara? Oh enggak ada. 1, 2. Oke. Kita training para diaspora. Bukan hanya di Hong Kong aja, di Amerika tuh banyak. Di Saudi Arabia, oh my God. Ada mungkin 2 juta orang Indonesia. Saya udah pernah pergi ke Saudi. Siapa yang percaya kalian akan dipakai Tuhan dalam hari-hari terakhir? Ini gelombang Pentakosta yang super, saya katakan. Kalau Pak Niko ngomong ini yang ketiga dan terakhir yang akan menyebabkan gelombang tuaian jiwa terbesar yang gak pernah kita lihat. Gimana caranya? Karena semua akan bergerak. Semua akan bergerak ke rumah-rumah. Anda akan berdoa. Anda akan mungkin keluar dari Cim Sacui Station. Oh, dalam nama Yesus selamatkan jiwa-jiwa di sini. Itu namanya prayer evangelism. Berdoa sambil supaya mengingat. Tapi ketika Anda di rumah, Anda take care somebody, orang yang sakit. Don't worry, God loves you so much. Anda doakan orang itu akan sembuh. Percaya nggak ada kuasa di dalam tanganmu? Dan firman Tuhan katakan Yesus kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, eklesiaku, di mana alam maut tidak akan menguasainya. Dan apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Yang sakit kau tumpangi tangan atas orang sakit itu akan sembuh. Engkau akan demonstrasikan kuasa Tuhan kepada dunia. Amin. Ada yang sakit di sini? Sehat semua? Sakit naon? Jeng? Oke, minta kesembuhan dari Tuhan sekarang. Ada yang lemah, lesu, letih. Apalagi Roh Kudus akan berikan kekuatan. Anda yang kagak ngerti tinggal di sini seolah-olah meradikan diri. No. You have to fall in love with this man. Tuhan naruh Anda di sini. Menjadi berkat. Bangkit berdiri. Siapa yang percaya Roh Kudus akan dicurahkan secara besar-besaran. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Terima, 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 terima. Penuh, 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 penuh. Oh Ramasya.